Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama yaitu tentang sedekah. Sedekah yaitu pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan dengan mengharap ridho Allah semata. Dalam bahasa Arab disebut dengan sedekah. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum sedekah yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durur wa ji'na bibidaatin mujazzatin fa'ufilana al-kaila wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang telah datang kepada Nabi SAW lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang lebih pahalanya?" Rasul menjawab, sedekah dalam keadaan sehat dengan harta yang sangat disayangi serta takut miskin dan ingin kaya. Dan jangan menunda-nunda bersedekah sehingga ruhnya telah sampai di tenggorokan atau sekarat. Lalu berwasiat untuk si fulan, sekian untuk fulan yang lain sekian, padahal waktu itu kekayaanmu sudah menjadi milik ahli waris. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hukum sedekah. Hukum sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunahkan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mannalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaifah lahu ad'afan katsira wallahu ya'bidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menapahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu tentang sedekah. Ini adalah contoh atau gambar-gambar tentang sedekah. Ini yang pertama yaitu tentang sedekah kepada lansia atau ibu duda. Kemudian yang kedua yaitu sedekah untuk anak yatim atau du'afa. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 92, kamu sesekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menapahkan sebagai hartanya yang kamu cintai. Jadi kita sebagai manusia yuk kita untuk bersedekah, lakukan untuk bersedekah, sedekah dan sedekah. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hibah. Oke, sekarang kita tentang hibah. Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Menurut istilah hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Kemudian landasan hibah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa suduqatihinna nihlah fa in timna lakum an sayminhu nafsa faqulu hani'am mari'a. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah dan pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kemudian hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa dari Khalid bin Adi sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta kepada hendaklah diterima dan jangan ditolak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.
Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hukum hibah. Hukum hibah yaitu mubah atau boleh. Yang kedua bisa wajib ketika bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hibah itu bisa haram ketika orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang meminta kembali menelan muntahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hibah bisa makruh ketika menghibahkan dengan maksud mendapatkan imbalan. Ketika kita menghibahkan sesuatu karena kita ingin imbalan, contohnya menghibahkan tanah kepada DKM, tapi dengan syarat kita harus menjadikan ketua DKM. Kemudian rukun hibah. Rukun hibah yang pertama yaitu pemberian hibah. Pemberi hibah. Yang kedua penerima hibah. Yang ketiga barang yang dihibahkan. Kemudian yang keempat yaitu penyerahan atau ijab kabul. Nah, ini gambar tentang hibah, yaitu tentang ada yang hibah tanah dan bangunan. Biasanya hibah tanah digunakan untuk membuat masjid, gitu kan. Ini adalah aku hadiahkan seseorang setelah aku mati. Nah, ini adalah contoh tentang gambaran tentang hibah. Nah, itu tadi tentang sedekah hibah. Sekarang yang ketiga tentang hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Anjuran hadiah. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Ini adalah hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, andaikan saya diundang untuk makan sepotong kaki atau lengan binatang, pasti akan saya kabulkan undangan itu. Begitu juga apabila sepotong kaki atau lengan binatang itu dihadiahkan kepada saya, akan saya terima. Itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, setelah mempelajari tentang sedekah, hibah, dan hadiah, kita selanjutnya itu tentang hikmah dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah. Yaitu sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kepada orang lain. Dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Nah, ini adalah contoh hadiah. Ini adalah kado, kemudian ini juga kado, ini ada kado untuk diberikan kepada seseorang. Oke, sekian saja. Itu adalah pemaparan materi tentang hibah, hadiah, sedekah, hibah, dan hadiah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.